Halo halo Pisces, apa kabar? Sekarang kita general reading ya. Tema kita kali ini adalah yang akan berkembang di bulan ini. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Silakan ya, karena ini akan menarik banyak energi. Ini juga timeless, jadi kapan aja kamu nonton. Silakan bagi yang resonate dan kita lihat sama-sama. Semoga yang baik-baik terwujud dan doa teman-teman semua yang baik dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku akan tarik 3 kartu yang akan berkembang untuk Pisces. Ada Sun of Earth. Oke, ini yang aku rasakan usaha ya. Apapun usaha kamu ya, di pekerjaan, di bisnis, di pendidikan, percintaan juga bisa gitu ya. Mulai membuahkan hasil. Jadi perkembangannya itu kelihatan. Aku akan tarik 2 kartu lagi, lalu kita bahas ya. Oke, aku ambil yang ini. Tree of Fire, Integrity. Dan Sun of Water. Oke. Pisces. Cukup bagus ya. Ini perkembangannya memang sedikit-sedikit atau kecil-kecil, tapi itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Akan saling menunjang ya, akan saling berhimpun. Yang aku lihat juga mungkin kalau kamu sekarang single fighter gitu ya, atau bersolo karir, sudah waktunya untuk mencari komunitas atau bisa bergabung ke dalam suatu kelompok yang sama ya, yang punya hobi yang sama atau punya tujuan yang sama. Yang aku lihat itu akan membantu kamu dalam mencapai tujuan kamu. Di sini juga ya yang aku lihat, selain usaha ya, di percintaan juga kamu akan menemukan orang-orang yang suportif. Mungkin orang itu usianya di bawah kamu ya, atau secara realnya itu adalah adik atau keponakan. Intinya tuh yang levelnya masih junior. Kalau di pekerjaan bisa saja itu subordinate, atau juga mungkin usianya ya, usianya itu terpaut jauh gitu ya. Atau juga di sini yang aku lihat ya, bagi yang sedang memulai sesuatu yang baru, apakah itu bisnis, project ya, proyek, yang aku rasakan memang perlu dari yang kecil-kecil dulu. Jadi gunakan ya waktu kamu, bukan yang langsung gitu ya selama 12 jam atau selama 24 jam, apalagi jangan kayak gitu ya. Intinya tuh dalam satu hari dibagi ke beberapa bagian, bisa 1 jam kemudian break gitu kan, atau 2 jam kemudian break. Artinya tuh dibagi ke part-part kecil, ke perbagian kayak gitu. Kalau kamu sedang mengerjakan tugas sekolah ya, atau tugas apapun seperti itu ya, yang kelihatannya akan berkembang. Jadi lakukan secara rutin atau konsisten, tapi sedikit-sedikit aja, nggak langsung selesai dalam satu waktu kayak gitu. Ini juga untuk yang menghadapi ujian ya, jadi hindari itu sistem kebut semalam, atau dulu tuh SKS ya, bukan SKS yang benar gitu ya. Jadi SKS, sistem kebut semalam, itu tidak berlaku ya untuk mencapai perkembangan yang signifikan. Yang aku lihat sebaiknya memang dilakukan secara satu persatu, tapi rutin gitu ya. Waktunya itu dibuat sedemikian rupa supaya kamu itu nggak fokusnya terlalu menyita waktu kayak gitu. Nah, di sela-sela itu kamu bisa mencari teman gitu ya, teman baru, mencari hal-hal baru gitu ya, atau mengumpulkan ide-ide
mengumpulkan bahan-bahan juga bisa, yang aku lihat seperti itu. Kemungkinan nantinya kamu akan bisa gitu ya meraup atau melihat hasilnya kalau setiap harinya gitu ya, di penghujung hari. Jadi yang aku rasakan mungkin menjelang petang gitu ya, atau istilahnya tuh kalau sudah mulai gelap. Nah, di situ kamu bisa mulai review atau mulai cek gitu ya, progresnya seperti apa. Tapi usahakan dimulai di pagi hari. Jadi perkembangannya itu kelihatan ya. Jadi pagi misalnya kamu melakukan A, kemudian di siang harinya kamu break gitu ya, atau mencari sesuatu yang lain. Nah, di sore menjelang malam hari, di situ kamu bisa melihat progresnya. Kemudian yang aku lihat juga ya, ini spesifik ya, sebagian kecil mungkin ada yang punya usaha atau memulai usaha untuk berkebun. Ini bagus ya, progresnya kelihatannya di bulan ini mulai kelihatan. Hasilnya itu meskipun sedikit, tapi itu sebenarnya awal mula ya, cikal bakal untuk kedepannya bisa berkembang. Dan di sini kamu juga kalau misalkan sekarang baru usaha di satu hal ya, atau misalnya kamu usaha di kebun sayuran, kamu bisa merambah ke yang lainnya gitu ya. Intinya tuh masih satu topik, satu tema. Nah, nanti itu akan saling mensupport ya, atau akan saling terikat. Jadi kalau misalkan kamu usaha sayur-sayuran, itu bisa juga mencari partner atau mencari ide, mencari ilmu ya, mencari pengetahuan dulu bagaimana proses distribusinya, atau kamu mau buka kios ya di pasar kayak gitu, atau juga kamu ingin budidaya yang lain gitu ya, yang masih terkait dengan berkebun itu tadi. Nah, itu bisa ya. Dan kemungkinan nantinya gitu ya, itu akan bisa kamu jalankan bareng-bareng. Apakah secara bisnisnya gitu ya, dijalankan bersamaan, atau kamu akan mendapatkan partner yang bisa join bareng kayak gitu. Kemudian sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan atau menarik ya, karena sesuai dengan apa yang kamu sukai, bidang yang memang selama ini mungkin kamu itu nggak kepikiran, tapi ternyata pas dijalani itu, wah ini asik banget nih kayak gitu. Terus ya intinya seperti itu ya, kalau untuk usaha dari yang kecil-kecil lama-lama akan menjadi hal yang menjanjikan kayak gitu ya. Aku nggak bilang langsung besar, tapi ini menjanjikan. Di pekerjaan juga gitu ya. Ini ada saran ya, kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu, sebelum kamu merampungkan gitu ya, atau ketika prosesnya, itu kamu perlu mengumpulkan bahan dulu. Dikumpulin aja dulu semua gitu ya. Baru setelah semuanya terkumpul, disusun satu persatu. Dan akhirnya digabung ya, baru dirangkum gitu ya. Ketimbang kamu langsung mengerjakan, terus nanti diedit-edit, ya mungkin itu sih tidak salah ya. Cuma yang aku lihat, kalau kamu ingin melihat perkembangan yang signifikan, lakukanlah dari yang satu persatu tahapnya itu. Jadi pengumpulannya dulu gitu ya. Segala sesuatunya dikumpulkan dulu, baru kemudian dirangkum. Yang aku lihat juga ya, di sini akan ada keharmonisan hubungan dengan rekan kerja. Jadi dalam beberapa waktu ke depan ya, kalau yang sekarang memang baik-baik aja, itu akan tetap berlangsung seperti itu. Bahkan nanti mungkin ada yang ya bisa dibilang baper gitu ya. Tapi di sini nggak apa-apa sih, aku lihat masih batas normal. Rasa suka itu pasti timbul ya kalau kita sering ketemu, apalagi orang itu banyak memberikan asupan-asupan positif buat kita gitu ya. Tentunya itu akan menimbulkan rasa simpati gitu ya, rasa suka. Di sini aku lihat masih wajar-wajar aja. Dan juga yang aku lihat ya baik-baik aja sih kalau di pekerjaan ya. Jadi hasilnya itu kemungkinan meskipun belum yang langsung
wow gitu ya. Tapi di sini aku lihat hasilnya itu akan seperti bisa dikumpulkan. Jadi kalau rezeki itu ada aja gitu yang datang dari kanan, kiri, depan, tengah, atas, belakang, dari manapun ya. Walaupun kecil-kecil tapi itu akan menjadi besar ya, karena ketika digabungkan baru kelihatan gitu hasilnya. Kalau di percintaan, di sini juga yang aku lihat ya, buat yang sedang menunggu atau yang kelihatannya ya sedang berproses mendekati seseorang, kemungkinan ini bisa ya, bisa ada perkembangan yang cukup menyenangkan gitu ya. Jadi seperti ada gayung bersambut. Di sini juga kalau kamu sedang mencari ya, jadi banyak-banyak ikut komunitas atau kelompok gitu ya, banyak-banyak bergabung dengan orang-orang yang satu hobi atau satu visi misi. Bisa juga di sini di dalam komunitas yang bergerak di usaha ya, usaha kecil gitu ya. Jadi sama-sama dari sharing pengalaman bisa jadi seperti itu. Kemudian akhirnya ada kecocokan, akhirnya bisa bergabung ya. Walaupun di sini aku belum melihat akan menjadi seperti hubungan yang dua arah langsung gitu ya, yang langsung ke love relationship. Mungkin masih berteman dulu gitu ya, berteman dekat dulu. Nah, tapi itu sebenarnya menjanjikan ya ke depannya. Kemudian kalau yang sudah berpasangan, di sini sih tidak ada masalah yang berarti ya. Dalam hal kalau rezeki sih ya, banyak-banyak bersyukur. Meskipun itu sedikit demi sedikit, tapi kalau kamu bersyukur maka itu akan terus bertambah gitu ya. Begitu juga dengan kasih sayang. Kalau misalkan pasangan kamu atau kamu itu memberikan perhatian kecil-kecil, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi dihargai, diterima dengan baik, karena itu akan menjadi hal yang bisa membuat kamu itu lebih happy, lebih tenang ya. Utamanya sih seperti itu ya. Lebih tenang, lebih merasa nyaman gitu ya dalam menjalani apapun. Yang aku lihat seperti itu. Hanya saja ada potensi mungkin pihak ketiga ya di sini yang perlu diwaspadai. Pihak ketiga ini aku lihat masih di awal-awal ya. Jadi masih bisa dicegah. Sebaiknya yaitu tadi ya, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memberikan perhatian kecil kepada pasangan, atau kalau kamu mendapatkan perhatian itu, sekecil apapun tetap berterima kasih, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Oke, so sekarang aku mau tarik oracle advice, ada saran atau clue apa gitu ya, ada tambahan apa untuk Pisces yang akan berkembang di bulan ini. Kalau yang sedang mencari teman ya, kemungkinan akan bertemu teman yang cocok. Mungkin tidak sesuai atau tidak seperti bayangan gitu ya. Mungkin orangnya itu lebih junior, atau juga orangnya itu kurang pengalaman ya. Jadi mungkin awalnya kamu tuh agak-agak gemes-gemes gimana gitu ya, kalau misalkan itu staff atau subordinate kamu, anaknya mungkin masih polos gitu ya, tapi sebenarnya baik ya dan bisa loyal sama kamu. Army of Life, ya kan? Jadi kamu akan mendapatkan banyak hal, banyak perkembangan yang berarti dari support orang-orang yang ini tadi ya. Kalau kamu memang berencana untuk punya teman baru atau juga sedang mendekati seseorang gitu ya, yang aku lihat sih kemungkinan orang ini akan bisa mensupport kamu. Dan kalau kamu sekarang sedang merintis usaha gitu ya, sedang atau mencari tahu gitu ya tentang suatu usaha, ada baiknya kamu menanyakan kepada komunitas atau orang-orang yang punya perkumpulan. Nah, di situ kamu akan bisa kemungkinan bergabung gitu ya. Dan mungkin selama ini kamu agak ragu atau kamu itu takut ya. Biasanya kan kalau perkumpulan atau komunitas itu kan eksklusif.
atau mungkin kamu trauma dengan geng-gengan gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat tidak seperti itu ya. Jadi komunitas yang kamu temui itu kemungkinan besar akan mensupport kamu. Nah, jadi bagi Pisces yang sekarang merasa kok kayaknya kalau misalkan sendiri kurang oke nih, kurang mantep nih gitu ya hasilnya, coba cari komunitas atau pertemanan ya, teman-teman, kumpulkan teman-teman baru yang kemungkinan nanti dari situ ya akan mendorong, akan bisa membantu kamu untuk berkembang. Oke? So, demikian dulu reading untuk Pisces, semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.